Nah, sementara kondisi sekarang gajah jantan banyak diburu. Nah, dengan istilahnya sumber gajah jantan yang banyak diburu, tingkat keberhasilan untuk bisa mengawini betina yang eksis itu paling banyak karena tidak banyak saingannya. Tetapi yang menjadi permasalahan kalau gajahnya lu lagi yang datang. Nah, kan gitu kan? Nah, itu yang menjadi problem. Itulah yang menyebabkan nanti akan terjadi kawin saudara. Nah, karena kenyataan konflik, ya kan, konflik dan istilahnya fragmentasi yang istilahnya dom population itu tadi, tidak ada pilihan untuk memelihara genetik gajah Sumatera, gajah liar di Sumatera ini tadi, itu tetap dengan intervensi manusia. Intervensinya dalam hal apa? Dalam hal satu, bagaimana menciptakan habitat yang aman bagi mereka, dan istilahnya memperhatikan struktur populasi daripada mereka, termasuk rasio jantan dan betinanya tadi, dan jumlah daripada jantannya. Lalu kemudian kita harus bisa melihat potensi lain dari yang kita punya, stok genetik yang ada, yaitu gajah jinak yang kita miliki saat ini. Seperti di Waikambas kalau kita pergi, itu gajah jantan cukup banyak. Halo Sobat Konservasi, kembali lagi bersama kita Yuda dan saya Iwan di Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Nah, kali ini Mas, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Kita akan ngomongin soal upaya konservasi pada gajah jinak dan mengenal jenis penyakit pada gajah. Lalu juga seperti apa sih upaya konservasi berbasis sains yang sudah dilakukan untuk gajah di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan Bang Wahyu nih. Wes, Bang Wahyu. Halo, apa kabar? Halo Bang. Halo Bang Wahyu, apa kabar? Ya, sehat Bang Iwan, sehat Bang Yuda. Alhamdulillah. Ya Bang, bersedia berkenan berbicara, ngobrol-ngobrol bareng kita semua nih. Iya. Beliau ini direktur di Facebook Bang, Mas. Ini satunya Bang, satunya Mas nih. Satu Mas Bang ya. Bang Mas. Nah, Bang Wahyu, boleh nggak diceritakan sedikit soal Facebook itu apa dan apa yang akhir-akhir ini dilakukan oleh teman-teman Facebook untuk upaya konservasi gajah seperti itu? Sebelum kita lebih jauh ngobrol soal hal yang lebih serius gitu Bang. Biar teman-teman tahu seperti Facebook itu seperti apa. Monggo Bang. Ya, secara umum Facebook itu dikenal orang adalah gajah yang sakit. Karena logonya tadi itu gajah dengan kaki diperban gitu ya. Tapi itu bukan ide kami dari para pendiri Facebook, ya kan? Tetapi memang itu ide kreatif dari desainernya ya, desain grafisnya. Lalu Facebook itu sendiri adalah sebuah LSM lokal di Medan yang didirikan oleh 4 orang dokter hewan, itu Dokter Wahdi, Dokter Heri, Dokter Anhar, dan Dokter Wahyu sendiri gitu. Nah, jadi Facebook itu didirikan tahun 2003, tapi mulai beroperasi tahun 2006. Nah, itu sejarah daripada Facebook. Dan dia memang Facebook tadi adalah singkatan dari sebenarnya Masyarakat Veteriner bagi Konservasi Satwa Liar Sumatera, atau dikeren-kerenkan, diinggriskan itu menjadi Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation, nah, kan gitu. Jadi Bang Yuda bisa dengarnya, wah gitu ya. Jadi, jadi yang spesialisasinya nih maksudnya merawat gajah jinak gitu Bang? Pada prinsipnya misi kami itu tadi adalah kepada satwa liar Sumatera semuanya, begitu. Tetapi karena memang jatuh cintanya dengan gajah, dan 2 dokter diantaranya tadi itu memulai karirnya dengan gajah, pertama di Kebun Binatang Medan, lalu kemudian kami pergi ke lapangan diundang oleh BKSDA, merintis karir di sana, dan kecintaan terhadap gajah itu tadi mulai muncul di sana, dan problema masalah kesehatan gajah mulai terapresiasi. Oh, ini membutuhkan A, membutuhkan B, hingga istilahnya kita mencoba berkumpul dengan teman-teman merumuskan, yuk kita buat satu lembaga untuk bisa istilahnya berpartisipasi atau ya sebenarnya cari kerja juga ya, cari kerjaan di bidang satwa liar. Jadi sekali menyelam minum air gitu Bang ya. Ya benar gitu. Nah, ini
apa Bang, fokusnya kan salah satunya pada gajah kan sebenarnya. Ya. Kita selalu mengenal gajah itu ada gajah jinak, ada gajah liar. Padahal sebenarnya kalau kita deketin gajah jinak pun nggak jinak-jinak amat gitu kan sebenarnya. Ya juga gitu ya. Takut juga gitu. Ini kalau kita keinjak juga lumayan gitu kan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya gajah jinak itu Bang? Dan mungkin ada juga kan konservasi gajah ex situ seperti itu. Nah itu apa kayak gitu? Iya. Jadi sebenarnya gajah ex situ atau gajah jinak itu tadi adalah sebagai hasil dari sebuah kebijakan masa lalu di mana waktu itu penyelesaian konflik di masyarakat ataupun di habitatnya antara karena ada pembukaan perkebunan lahan pertanian masyarakat, kemudian gajah berkonflik, lalu strategi waktu itu adalah melakukan penangkapan gajah untuk dijinakkan dan kemudian didaya gunakan untuk menjadi gajah pekerja waktu itu seperti itu dengan mencontoh dari gajah-gajah jinak lainnya di Myanmar, di Thailand, kira-kira seperti itu. Jadi gajah-gajah jinak. Dan guru pertamanya dulu di Apa Bang? Ya, benar. Gajah gunakan, kira-kira seperti itu. Lalu perkembangan selanjutnya ternyata pendayagunaan untuk istilahnya sebagai gajah pekerja itu tidak berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya gajah masih tertumpuk atau terkonsentrasi di pusat latihan gajah. Nah, waktu itu satu-satunya sisi yang paling ini adalah gajah sebagai gajah gajah pertunjukan ya, gajah pertunjukan waktu itu di setiap PLG lebih mengedepankan untuk pertunjukan untuk ya sejenis sirkus seperti itu ya, artinya dengan kemampuan gajah yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai bagian daripada sosialisasi waktu itu. Seperti gajah itu dirasakan oleh banyak pemerhati gajah. Ini bisa didaya gunakan untuk penanganan konflik. Jadi sejarah penggunaan gajah untuk penanganan konflik itu sebenarnya ada di Aras Napal. Jadi konsep pendayagunaan gajah untuk misalnya kegiatan konservasi itu pertama sekali dirancang oleh Yayasan Leuser Internasional. Ya waktu itu konseptornya adalah Pak almarhum ya, mendiang dari Pak Jalata World Tobing. Yang mengkonsep di sana untuk didaya gunakan untuk patroli kawasan. Nah, seperti itu. Lalu dalam proses itu saya sudah mulai bekerja dengan gajah ya untuk penanganan kesehatannya gajahnya di sana. Lalu kemudian orang muda seperti Pak Wahdi Azmi waktu itu dengan gurunya Pak Bambang Suprayogi coba mengkonsepkan itu tadi menjadi dalam bentuk konsep CRU. Conservation Response Unit dan didaya gunakan untuk menggunakan gajah yang mengungsi dari Aceh di Langkat, persisnya di Langkat. Lalu kemudian dengan itu tadi terbentuklah gajah CRU di Tangkahan seperti itu dengan 4 konsep, yaitu pendaya gunaannya adalah patroli dan monitoring kawasan, mitigasi konflik, dan kemudian untuk wisata dan edukasi seperti itu gitu. Nah, tetapi itu masih hanya sebagian kecil daripada gajah seluruhnya. Sementara sebagian besar gajah lainnya masih terkonsentrasi di pusat latihan gajah dan lebih cenderung istilahnya kita katakan menghabiskan waktu untuk menunggu waktu kapan dia mati gitu, karena tidak didaya gunakan secara baik dan terarah. Karena konsepnya waktu itu belum bisa dibuy-in oleh konsep CRU ataupun unit patroli gajah tadi belum bisa dibuy-in oleh pemerintah waktu itu seperti itu. Kalau tadi nyebut CRU, Bang, sebenarnya CRU dengan PLG dengan PKG itu sama nggak sih konsepnya? Prinsipnya sama nggak sih? Konsep dari pusat latihan gajah itu dia adalah sebenarnya yang 3 liman itu tadi pertama. Ya, tata liman dalam artian menata gajah dari alam, kemudian istilahnya diguna liman, didaya gunakan, bina liman, kemudian dilatih dan dijinakkan, baru yang kemudian adalah guna liman. Guna liman itu tadi adalah untuk didaya gunakan.
Nah, tapi konsep waktu itu masih ingin didayagunakan untuk membantu pertanian seperti misalnya membajak lahan pertanian seperti itu, dan kemudian dilatih untuk istilahnya sejenis sirkus seperti itu, ya main bola atau apa untuk tontonan masyarakat sebagai bagian dari sosialisasi. Nah, sementara konsep CRU itu tadi mendayagunakan yang lebih berkaitan dengan kegiatan konservasi kawasan atau habitat gajah itu sendiri, gajah kawan-kawannya gajah itu tadi yang masih ada di dalam hutan, kira-kira seperti itu. Konsep-konsep seperti ini apakah berlaku umum juga di luar negeri, Bang? Seperti apakah gajah Thailand, gajah Afrika tuh konsepnya juga ada untuk apa? Untuk atraksi, untuk hiburan, atau untuk bekerja, atau untuk membantu upaya-upaya konservasi gitu. Sebenarnya secara umum konsep itu tadi secara integral berjalan sama. Apakah itu di Myanmar, di Kamboja, ya kan? Dari misalnya kalau di Thailand lebih cenderung dari pendayagunaan gajah untuk pengangkutan kayu atau penarikan kayu, ya karena sejak zaman kerjasama mereka dengan Inggris, kayu menurun seperti di Myanmar juga, mereka mengalihkan kepada kalau di ini lebih ke arah wisata gitu ya di Thailand. Lalu kemudian kalau di Myanmar coba juga istilahnya ke arah wisata yang lebih apa namanya lebih friendly lah ya, lebih friendly, itu juga diusahakan seperti itu. Nah, tetapi kalau di India sendiri pernah saya lihat dia udah jauh hari sudah digunakan untuk selain daripada untuk acara ritual adat karena gajah di sana terlalu banyak, tetapi banyak juga gajah-gajah yang sudah sejak zaman dahulunya itu sudah didayagunakan untuk wisata, untuk membawa orang untuk melihat harimau seperti di Corbett Tiger Reserve seperti itu. Nah, Bang, sebenarnya tujuan akhir atau ya goals akhir dari CRU ini itu apakah sampai pada mengembalikan lagi gajah ke habitat aslinya atau seperti apa, Bang, di dalam konsep CRU itu? Karena yang perancangnya tadi itu kan adalah Pak Wahdi ya, saya hanya membaca satu tulisan ilmiah yang dari mereka, dari konsep mereka, memang belum sampai kepada mengembalikan kepada gajah itu kembali ke dalam hutan. Nah, itu muncul pemikiran-pemikiran untuk mengembalikan, mereintroduksi gajah-gajah itu lagi kembali ke dalam hutan setelah mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, kita istilahnya setelah melihat laju penurunan daripada gajah-gajah di alam itu juga cukup tinggi, di mana di tahun 2017 kita masih menghitung taksirannya adalah 2.400 sampai 2.800 ekor. Nah, kemudian jatuh di 2007 ya. Kemudian di 2000 itu istilahnya hanya tersisa menjadi 1.400 sampai 1.800. Jadi apabila laju itu tren laju penurunan itu terus stagnan dalam satu dekade ke depan, maka gajah kita nanti hanya tinggal sekitar 400 sampai 800 ekor. Nah, lalu di situ kita berpikir bahwasanya yang ada yang 231 masih ada dipikirkan atau dikonsepkan sebagai stock breeding untuk kemudian nantinya akan dapat dikembalikan sebagai penyegar genetik atau satu kelompok gajah yang telah dihabituasi untuk langsung direintroduksi ke alam nantinya sebagai untuk memperkaya dan jumlah populasi yang ada di alam sekaligus juga memperkaya nilai genetik daripada gajah-gajah di alam. Kira-kira seperti itu pemikirannya. Ini menarik juga nih, Bang Dr. Wahyu sudah menyinggung soal genetik gitu ya. Sebelum kita akan kupas lebih lanjut soal genetik ini, saya mungkin pengen sedikit tanya Bang soal tadi konsep pengelolaan gajah itu. Menurut Abang ada aliran, kalau nggak salah saya pernah dengar bilang bahwa gajah itu adalah satu hewan yang bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi harus kita jinakkan, kita training supaya dia bisa membantu manusia. Atau di sisi lain bahwa gajah itu tidak boleh diperbudak lah oleh manusia gitu, di-training, ditunggangi dan segala macam gitu. Menurut Abang gimana sebenarnya yang arif kita menyikapi kedua perbedaan ini, Bang? Kita berpikirnya tentang konservasi gajah itu sendiri, ya, konservasi gajah itu sendiri. Nah, konservasi gajah itu sendiri adalah pengawetan, perlindungan, ya, satu lagi apa saya lupa. Nah, tetapi artinya prinsip-prinsip itu tadi, perlindungan berarti kita harus melindungi dia sebisa mungkin kita letakkan di dalam hutan.
ya kan? Lalu kemudian apabila istilahnya dia tetap menyebabkan konflik atau ini tidak ada pilihan, kita harus selamatkan dia. Jadi penangkapan bukan artinya untuk ya gunakan dia, tetapi menyelamatkan dia dari ancaman nantinya di saat kita awetkan dalam artian itu dengan istilahnya gajah-gajah lain yang ada, sehingga istilahnya dia dapat berkembang biak dan memberikan keturunan. Kira-kira seperti itu. Nah, dari itu tadi, baru nanti kita ex situ dan in situ link itu tadi bagaimana? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya gajah di alam menurun, dan istilahnya apabila istilahnya gajah di ini bisa berhasil meningkat reproduksinya, ya kan? Nah, maka istilahnya itu bisa menjadi penyegar genetik bagi gajah-gajah di alam, yang nantinya akan memperkuat ketahanan daripada gajah itu. Nah, karena memang sekarang dengan istilahnya kalau kita mendengar hanya dengan kata istilahnya penurunan 1.000 ekor dalam satu dekade itu sederhana, ya. Tetapi kita akan lebih mencekam lagi apabila kita melihat dari yang penurunan itu tadi yang hanya 1.400 sampai 1.800 itu tadi, atau populasi-populasi yang sudah terfragmentasi dan tidak terkonektif antara satu habitat dengan habitat lainnya. Nah, ini mengancam dengan penggerusan genetis terhadap gajah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini yang istilahnya harus diintervensi dengan gajah-gajah jinak yang ada sekarang ini tadi, ataupun mengkoneksikan hubungan antar habitat. Baik Bang. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya seberapa bahayanya kalau misalnya genetik gajah itu tergerus, Bang? Maksudnya apakah keragaman genetis itu semakin lama semakin kecil sehingga ada kemungkinan bisa terjadi mungkin penyakit-penyakit yang kita antisipasi kalau terjadi pernikahan saudara, mungkin seperti apa Bang gambarannya? Ya. Jadi secara teoritis ya kan, inbreeding yang terjadi akibat daripada dom population tadi atau kawin sedarah itu tadi, itu istilahnya bisa menyebabkan dia kematian yang lebih tinggi. Nah, karena apakah itu penyakit infeksi atau penyakit herediter itu sendiri. Nah, lalu kemudian secara teoritis juga dikatakan fekunditasnya tadi dia lebih rendah atau kemampuan istilahnya reproduksi, istilahnya dari mulai kalau konsepsi tetap rajin dia ya konsepsi. Mengerti nggak nih Yuda nih konsepsi? Ya, Yuda udah 18 tahun kan kayaknya ya. Jadi konsepsi dia tetap ada gitu, tetapi pertemuan sel telur ataupun dari sel telur itu tadi dengan sperma tadi menjadi satu individu jadi embrio itu dia jadi lebih rendah ya kemampuan untuk itu tadi. Nah kemudian setelah punya istilahnya dia lahir, kemampuan daya hidupnya juga dia menjadi lebih rendah juga seperti itu ya. Dan kemudian juga ada pertumbuhan yang lebih lambat. Nah mungkin ini kalau kita istilahnya ingin mempelajari lebih jauh tentang istilahnya kondisi yang seperti itu dari istilahnya dom population ataupun populasi yang terkurung itu tadi, mungkin istilahnya kita bisa melihat berita akhir-akhir ini sejak 5 tahun lalu itu gajah-gajah kerdil di pygmy tadi yang ada di Kalimantan Utara. Nah, jadi gajah-gajah itu tadi secara ini dia bentuk tubuhnya lebih kecil daripada gajah kita, tapi ekornya masih sepanjang gajah Sumatera gitu ya, masih sepanjang gajah Sumatera. Jadi sehingga dia menyentuh tanah, dia nyapu tanah ekornya itu tadi. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah sekarang ini gadingnya tidak dulu pertama satu ke depan, satu ke belakang. Nah, sekarang sudah banyak yang gadingnya sudah ke arah belakang semua. Nah, itu yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari adalah bagian daripada kawin sedarah itu tadi. Itu kira-kira begitu. Bang, itu ketika fisiologisnya itu berubah, lebih kerdil atau ada perubahan di gading, apakah itu nanti juga berpengaruh pada proses dia bertahan hidup untuk mencari makan, untuk akhirnya mempertahankan diri, itu berpengaruh nggak? Dan apakah pengaruhnya ke arah negatif atau seperti apa, Bang? Ya, nah jadi secara teoritis itu lebih banyak ke arah negatifnya, walaupun dan ada di sekitarnya. Nah, itu yang istilahnya sangat mempengaruhi dari perubahan-perubahan genetis tadi gitu. Itu yang sejauh yang saya pahami gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu memakan waktu dengan proses puluhan dan ratusan tahun ya, ratusan tahun daripada gajah itu sendiri. Tapi walaupun itu istilahnya untuk ratusan tahun
depan, tetapi artinya ketika kita istilahnya melihat sebuah permasalahan itu sekarang, istilahnya tidak ada lain dari kewajiban kita yang menelusuri atau yang mengenal gajah itu tadi untuk harus melakukan sebuah tindakan gitu. Pencegahan sejak dini ya. Sebuah kebijaksanaan. Ya. Nah, gajah pygmy itu tadi sebenarnya bukan satu subspesies baru ya Bang ya, tapi memang karena dia penyakitan gitu Bang ya. Saya nggak berani untuk mengatakan gitu, nggak berani. Tetapi artinya kita nggak tahu ya apakah gajah itu istilahnya hasil sebuah reintroduksi pada masa lalu dari masa kerajaan Sulu, sebagaimana istilahnya ada pada catatan-catatan sejarah yang lalu. Tetapi ataukah istilahnya dari pembelahan dari pulau-pulau. Nah ini saya agak sedikit menghayal ya. Coba ngajak Yuda untuk menghayal juga ini Pak Iwan, Bang Iwan. Nah jadi artinya kita lihat kepala burung dari Kalimantan itu tadi. Bentuknya bagaimana? Sudutnya ya, kepala burung. Nah lalu kita lihat Pulau Sumatera di Lampung itu tadi. Sudutnya bagaimana? Apakah dulu pernah bersatu pulau itu dan kemudian akibat dari perubahan ini dia menjadi terpisah seperti itu. Nah, terpisah hanya dengan sekelompok kecil saja. Nah, itu kita tidak tahu. Tetapi ada kemungkinan ya. Artinya itu bisa kita bayangkan saja kira-kira bagian daripada pembelahan yang membuat dia terfragmentasi dan menjadi small population seperti itu. Kira-kira seperti itu. Karena memang keberadaan daripada gajah Kalimantan hanya di pucuk kepala dari Pulau Kalimantan itu di Sabah dan ya Sabah aja ya, di daerah Sabah. Kira-kira begitu. Ya. Kalau tadi Bang Wahyu sempat bilang bahwa ini masalahnya kan dari soal gen juga kan, dom population itu kan juga nanti perkawinan sedara dan lain-lain. Lalu adakah Bang cara yang dilakukan oleh teman-teman Fastweek untuk mencoba menyelesaikan problematika dom population ini? Ya. Jadi sejauh ini karena kita melihat, tapi itu ada di Taman Nasional Gunung Leuser, ada satu kawasan namanya Langkat Sekundur yang dulunya punya histori istilahnya gajah di daerah perkebunan itu cukup banyak, dan kemudian gajah-gajah itu sekarang hanya tersisa di daerah Sekundur saja, mulai dari Cintaraja, Damar Hitam itu naik ke atas sampai ke Sekundur gitu. Nah, lalu sekitar pada tahun 1998 atau 1999 itu di sana ada di daerah Bahorok itu ada terjadi konflik gajah. Nah kemudian gajah itu ditangkap, mungkin ada sekitar 8 ekor yang ditangkap dan kemudian yang lainnya nggak dapat lagi gitu ya. Nah lalu pada 5 tahun yang lalu kita dari hasil kamera trap dari teman-teman penggiat konservasi juga menemukan adanya satu populasi gajah yang jumlahnya hanya sekitar 4 ekor gajah saja, dan salah satunya gajah itu mengalami jerat ya, gajah induknya yang sudah terbungkus lagi oleh kulitnya tetapi masih nampak bengkak terbungkus. Nah waktu itu sebenarnya yang didiskusikan hanyalah persoalan bagaimana menangani luka jerat itu tadi gitu. Tetapi saya rekomendasikan itu tidak perlu lagi di ini, sudah tidak mengganggu pergerakannya karena istilahnya lukanya juga sudah tertutup. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan bagi saya melihat dari struktur populasinya itu tadi ada 3 gajah dewasa dan 1 gajah di sekitar umur 2 tahunan. Lalu kesimpulan kita karena di sana ada gajah dengan istilahnya 1 anak itu tadi, kelompok kecil itu tadi, berarti ada pejantan di sana yang minimal 2 tahun atau 4 tahun yang lalu pernah mengawini dia. Tetapi yang menjadi indikasi bahwasannya daerah tersebut tidak aman adalah jerat yang ada di induknya tadi yang paling dewasa. Nah, itu menggambarkan bahwasannya lokasi di sana tidak aman. Populasinya tinggal populasi kecil. Nah, tetapi masih ada punya peluang reproduksi di mana ada gajah jantan, tetapi kita tidak tahu kepastian gajah jantannya itu ada atau tidak. Lalu yang menjadi pertanyaan, gajah jantannya ada di sekitaran itu saja atau gajah jantan dari habitat yang lain atau dari kantong yang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya gajahnya hanya 1 itu saja dan istilahnya itu terus bapaknya, ada kemungkinan besar nanti besok bapaknya akan mengawini anak-anak ini lagi. Nah, berarti perkawinan sedara. Seperti itu, ya kan? Nah,
sebelum kita berkesimpulan bahwasanya itu dia berkawin saudara, dengan resource yang ada, dalam hal ini dari TFCA, saya, PESWIK, mencoba untuk istilahnya mengintervensi permasalahan itu dengan melakukan survei, dengan menumpang dari survei survei pengamanan habitat melalui operasi jerat yang ada di RTM itu tadi, tetapi sekaligus dengan menambahkan metode lainnya untuk dapat satu menghitung populasi gajah yang ada di sana dengan nantinya mungkin menggunakan dangkon, dan kemudian istilahnya kalau bisa kita melihat struktur populasi juga dengan di dangkon itu tadi. Tapi memang pekal DNA itu belum sampai ke sana kita berpikirnya karena itu biayanya cukup mahal, ya kan? Lalu kemudian pemikiran kita ingin mencari cara yang termurah juga. Kita ingin melihat konektivitas itu tadi. Apakah dia dengan habitat yang langkat sekundur itu tadi atau damar hitam tadi itu bersatu atau enggak, atau jantannya ada keluar masuk enggak ke dalam kawasan itu tadi. Nah, apabila penilaian daya dukung daripada habitat itu tadi di antara dua kantong atau dua ini yang terfragmentasi itu tadi masih ada, maka solusinya adalah kita hanya pengamanan habitat nantinya ke depannya. Tetapi apabila istilahnya memang tidak ada konektivitas habitat dan jumlah jantan di sana hanya satu di dalam itu tadi, kita perlu intervensi yang lain. Dan nanti para ahli yang akan merumuskan bagaimana strategi istilahnya stasiun konservasi gajah yang ada di langkat sekundur itu tadi untuk dirumuskan dan dirancang sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita coba ingin memanfaatkan resource yang ada untuk mencari informasi yang lebih dalam tentang itu tadi, tentang permasalahan populasi yang terkurung ini tadi untuk bisa kita selamatkan sedini mungkin. Kira-kira demikian. Nah, ini tuh dulu kalau tidak salah, Facebook itu kan punya kegiatan atau punya program untuk bukan menghitung, tapi memetakan DNA gajah ya Bang ya di Sumatera kalau tidak salah. Saya tidak yakin itu gajah jinak atau gajah liarnya. Nanti Bang Wahyu bisa meluruskannya. Nah, itu apakah ini juga terkait dengan proses atau cara teman-teman Facebook untuk menyelesaikan problematika doom population itu? Sebenarnya, tetapi Facebook bahwasanya merancang bahwasanya salah satu permasalahan daripada populasi gajah jinak adalah masalah reproduksi kita yang belum bisa melakukan dengan sistem perkawinan yang dijodohkan dalam hal ini artinya di setiap PLG itu belum memiliki kandang sosialisasi untuk memelihara gajah secara lebih welfare sejahtera di mana adalah binatang, sehingga dalam pemeliharaan ini kita harus mengelompokkan dia di dalam satu kelompok populasi. Dalam istilah sistem interaksi sosial di antara kelompok populasi itu tadi diharapkan gajah jantan yang ada itu akan dapat melakukan driving sex atau mendekati gajah-gajah betina yang estrus itu tadi gitu. Reproduksi turunan daripada gajah dari masing-masing gajah. Nah, sehingga sistem perkawinan tadi meskipun dia di PLG jangan sampai kita mengawinkan dari kelompok penangkapan yang sama. Dengan bibinya, si jantan akan berkawin dengan adiknya, gitu. Nah, itu yang ingin kita hindari. Sehingga pencacahan itu tuh menjadi perlu untuk dicacah asal-usul penangkapan pertama ditanyakan, lalu kemudian dari itu tadi baru kita melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA untuk memetakannya. Nah, dari asal-usul penangkapan tadi adalah merupakan perwakilan daripada kantong-kantong gajah yang ada saat ini. Nah, jadi ini juga merupakan satu gambaran secara menyeluruh daripada genetik daripada gajah Sumatera secara keseluruhan. Karena dia dicatat dengan istilahnya melakukan sumber ataupun asal-usul yang lebih rigid, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini juga bisa menjadikan gambaran tentang istilahnya tingkat kekerabatan di antara masing-masing kantong-kantong gajah yang ada di Sumatera. Kira-kira demikian yang konsepnya. Lalu kalau dihubungkan dengan konsep yang saat ini, memang istilahnya belum bisa kita dapat benang merah, istilahnya kira-kira dia bisa berkontribusi apa data yang dari pemetaan DNA itu tadi untuk ke dalam proses yang permasalahan langkat sekundur ini tadi.
Tapi suatu saat dia akan bisa menjawab permasalahan secara menyeluruh. Ini yang perlu silsilah keluarga tidak cukup manusia, Mas Iwan. Gajah pun juga perlu ini. Iya, jadi gini Bang, tadi kalau menyambung Yuda barusan, memang kalau misalnya proses pencacahan dan misalnya melihat asal-usul penangkapan itu kan sebenarnya tampilan-tampilan yang secara kasat mata gitu kan Bang ya. Tetapi memang untuk mengetahui lebih detail kan harusnya ada pemeriksaan yang lebih detail lewat pemeriksaan genetik di laboratorium kan gitu kan Bang ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sampai saat ini seberapa advance Bang? Seberapa jauh misalnya kemampuan kita untuk memetakan gen-gen asal gajah ini Bang? Belum. Ya. Jadi gimana? Ulang. Jadi kalau misalnya tadi melihat untuk pencacahan, terus mungkin menanyakan kira-kira asal-usul gajah, itu kan hanya dari penampilan luar. Sementara untuk misalnya untuk memastikan bahwa gajah ini berasal dari mana atau seperti apa, itu kan harusnya ada pemeriksaan yang lebih dalam di laboratorium lewat pemeriksaan genetik. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana atau seberapa mampu kita untuk mengetahui atau mengelola genetik gajah gitu loh dari lab-lab yang kita punya, Bang. Apakah kita masih bergantung di luar negeri atau sebenarnya dari dalam negeri sendiri sudah cukup memadai? Baik, jadi dalam artian untuk laboratorium, untuk pemeriksaan DNA ini tadi dari pengalaman pemeriksaan genetik yang dilakukan oleh Peswik pada proyek terdahulu, itu istilahnya kita memang masih sangat gantung kepada laboratorium biomolekuler itu tadi dari Ekman itu tadi. Oh, Ekman ya? Ya. Ekman Institute. Ekman yang ada di kita sendiri. Nah, tapi memang Ekman itu cuma hanya bisa dibaca dengan mesin yang ada, itu masih yang relatif sedikit lebih pendek, sehingga marka yang ini masih bisa ditemukan di dalam hasil itu tadi hanya bisa menyimpulkan sementara bahwasanya gajah Sumatera keseluruhan terdiri kekerabatannya hanya kira-kira seperti itu dulu gitu ya. Pada nanti mungkin akan bisa kita lanjutkan. Oke, bagus. Bang boleh interaksi sebentar, Bang. Jadi pemeriksaan itu tadi kita masih sangat tergantung dengan Ekman sampai saat ini. Ada kabar bahwasanya UI juga istilahnya sudah melakukan pengembangan untuk pemeriksaan DNA itu tadi. Nah, tapi memang pemeriksaan DNA masih relatif sangat mahal, ya, masih sangat mahal. Nah, tapi memang tidak ada pilihan bagi kita untuk tetap bisa melakukan melakukan pemeriksaan DNA itu tadi untuk menelusuri jejak gajah Sumatera itu tadi, gitu. Nah, jadi artinya hasil kesimpulan sementara dari peneliti yang sudah melakukan riset tentang pemetaan DNA gajah Sumatera itu tadi, Dr. Denny itu tadi, dia menyimpulkan bahwasanya sementara ini kesimpulannya klan daripada gajah Sumatera itu tadi ada 2 di Sumatera, hanya terbagi hanya 2 seperti itu. Nah, namun istilahnya kelemahan daripada sistem pemeriksaan DNA dengan PCR yang ada, kita masih hanya bisa membaca dengan untayan yang masih relatif pendek dibandingkan dengan untayan yang istilahnya sudah ada mesin-mesin terkini yang sudah ada di Eropa ataupun di Singapura ya, seperti itu, yang bisa lebih panjang sehingga lebih rigid untuk membagi kelompok-kelompok daripada gajah-gajah tersebut. Nah, tetapi dengan tidak berputus asa dengan itu tadi, dengan istilah terreservasinya material genetik tadi di Ekman, mungkin nanti dengan istilahnya data sekunder yang ada yang setelah dikumpulkan itu tadi, ataupun dengan materi DNA yang ada dengan perizinan tertentu, itu bisa digali lagi untuk sampai sejauh mana bisa kita ungkap cerita di balik gajah Sumatera itu tadi melalui DNA-nya. Kira-kira demikian. Iya. Kalau apakah ini sudah pernah, kalau Indonesia kan masih terbatas pada alat sebenarnya Bang ya. Di luar negeri apakah praktek seperti ini sudah dilakukan Bang untuk memetakan DNA gajah dan juga mungkin rilis tidak hanya gajah tapi rilis basisnya DNA ke habitat liarnya gitu, apakah sudah memakai sistem ini Bang di luar negeri? Sejauh ini saya belum pernah membaca literatur
yang bercerita tentang konsep yang sedemikian rupa. Nah, sementara konsep yang kita istilahnya untuk melakukan pemetaan DNA terhadap gajah Sumatera itu sendiri sebenarnya lahir dari permasalahan yang kita hadapi saat kita menggeluti gajah Sumatera itu sendiri. Artinya kefrustasian kita menghadapi kenapa begini ya, kapan kami selesainya mengobati yang begini. Nah, itu yang menjadi dasar kita, oh kalau misalnya dibuat begini mungkin bermanfaat bagi masa depan. Kira-kira sedemikian rupa gitu ya. Nah, itu dasarnya seperti itu. Cuman bahwasanya penelitian DNA ini tadi, ini spesifik bukan yang pertama sekali. Saya pernah membaca literatur sendiri dari LIPI, dulunya ada pemeriksaan mitokondria, DNA mitokondria, ya. Tetapi dengan tidak melakukan pencatatan asal-usul gajah. Nah, sehingga ketika istilahnya asal-usul gajah tadi tidak dicatat, ada kesimpulan yang bias dari mitokondria DNA itu tadi. Kalau kita kan ini udah satelit DNA ya, udah ini. Jadi ini dia kesimpulan sementaranya adalah ternyata gajah Sumatera Utara yang paling beragam DNA-nya gitu. Tetapi mereka tanpa menyadari karena tidak mencatat asal-usul daripada asal penangkapan dan kantong gajahnya gitu ya. Nah sehingga padahal gajah di Sumatera Utara ada gajah dari Palembang, ada gajah dari Lampung, gajah dari Sumatera Utara sendiri yang berini dengan Riau, lalu ada gajah dari Aceh gitu. Jadi ada 4 asal usul gitu ya. Nah sehingga tingkat keragamannya menjadi sangat ini. Nah itulah yang ingin kita perbaiki di dalam pemetaan DNA kita kali ini yang pada proyek yang tahun lalu yang didukung oleh TCA Sumatera. Jadi apakah keragaman gajah di Sumatera Utara itu hasil dari mendatangkan gajah dari tempat-tempat lain dulunya, Bang? Gitu, Bang? Iya, karena ini kan gajah jinak. Gajah jinak tadi kan istilahnya lalu lintasnya sangat trafficnya sangat ini ya, sangat bebas begitu ya. Nah, itu yang membuat ininya. Jadi kesimpulannya tidak menggambarkan kantong habitat daripada gajah itu sendiri. Nah, dengan pencatatan asal-usul penangkapan, dengan pencatatan itu tadi, kita akan lebih rigid tentang istilahnya dari mana kantong itu berada. Jadi ini merupakan copy paste daripada gajah di alam gitu. Baik. Dari yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau gitu Bang, kesimpulannya apakah kalau tanpa campur tangan manusia, apakah secara alami saja gitu gajah bisa survive atau enggak, Bang? Terutama dari segi keragaman genetik. Tanpa campur tangan manusia. Tanpa campur tangan manusia. Jadi secara saat alami ini ya. Biar saja gitu. Misalnya bahwa kan gini, karena tadi ada aliran yang sangat menghormati proses-proses alami, tapi ada juga yang sebenarnya bilang manusia harus campur tangan agar misalnya paling tidak keragaman genetik bisa dijaga gitu loh. Dan itu bisa dilakukan dengan mendatangkan gajah di tempat lain. Nah, kalau menurut Bang Wahyu itu, kalau misalnya tanpa ada campur tangan manusia, apakah populasi gajah akan survive in the end? Oke, sudah saya tangkap pertanyaannya. Jadi artinya ketika kita bicara genetik, kita tidak bisa bicara genetik itu sendiri untuk dia dapat developing atau istilahnya bertransfer secara sendiri oleh gajah di hutan saat ini. Yang menjadi permasalahan, sebagaimana istilahnya diceritakan pada RTM yang lalu, bahwasanya kematian gajah itu sangat tinggi, dan pada umumnya kematian akibat perburuan. Nah, ketika kematian akibat perburuan, berarti gajah jantan yang paling banyak diburu. Nah, sementara gajah jantan itu tadi adalah sumber alel ya, alela ya, sumber alela yang untuk menyebarkan kepada betina-betina lain. Nah, dan di sana juga ada pengaturan struktur populasi, struktur hierarki dan populasi yang terjadi di mana istilahnya gajah jantan itu tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap kelompok gajah betina, sehingga gajah jantan itu selalu beredar menjadi satelit daripada kelompok gajah ini betina ya. Lalu dengan istilahnya peredaran itu tadi, ketika dia pada musim kawin, bukan di gajah tidak ada musim kawin, pada saat gajah-gajah betina ini ada yang estrus, mereka akan terundang secara hormonal untuk kembali ke dalam kelompoknya itu tadi. Nah, di sanalah terjadi seleksi gajah jantan mana yang diatur oleh istilahnya sistem mas yang terjadi di mereka itu tadi, siapa yang paling berhasil untuk mengawini si gajah betina yang sedang estrus. Nah, dengan pengaturan itu, maka jumlah daripada gajah jantan itu menjadi mutlak. Nah, sementara kondisi sekarang gajah jantan banyak diburu. Nah, dengan istilahnya sumber gajah jantan yang banyak diburu,
tingkat keberhasilan untuk bisa mengawini betina yang eksotis itu paling banyak karena tidak banyak saingannya. Tetapi yang menjadi permasalahan kalau gajahnya lu lagi yang datang. Nah, kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi problem. Itulah yang menyebabkan nanti akan terjadi kawin saudara. Nah, karena kenyataan konflik, ya kan, konflik dan istilahnya fragmentasi yang istilahnya dom population itu tadi, tidak ada pilihan untuk memelihara genetik gajah Sumatera, gajah liar di Sumatera ini tadi, itu tetap dengan intervensi manusia. Intervensinya dalam hal apa? Dalam hal satu, bagaimana menciptakan habitat yang aman bagi mereka, dan istilahnya memperhatikan struktur populasi daripada mereka, termasuk rasio jantan dan betinanya tadi, dan jumlah daripada jantannya. Lalu kemudian kita harus bisa melihat potensi lain dari yang kita punya, stok genetik yang ada, yaitu gajah jinak yang kita miliki saat ini. Seperti di Waikambas kalau kita pergi, itu gajah jantan cukup banyak. Nah, dengan pencatatan genetis yang ada, mudah-mudahan kita tidak akan menjadi salah lagi untuk istilahnya mereintroduksi gajah jantan itu kemana. Sehingga tidak terjadi inbreeding yang seperti yang kita khawatirkan kemarin. Selain dia tidak istilahnya dengan istilahnya pencatatan genetik dan asal-usul penangkapan, kita juga nanti tidak akan juga terjebak dengan untuk perkawinan dia tidak inbreeding di dalam PLG itu sendiri, kira-kira demikian. Gitu. Okay. Nah, jadi hal-hal itu yang istilahnya sebenarnya kita sudah punya resource-nya, yang istilahnya hanya tinggal kita implementasikan sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Iya, Bang Wahyu, kalau misalnya kayak gitu kondisinya, sebenarnya sekarang gambaran perbandingan rasio antara jantan betina tuh kira-kira secara umum berapa banding berapa, Bang? Untuk yang di mana? Untuk yang di misalnya di alam gitu, di hutan gitu, bukan di PLG misalnya. Ya, jadi itu yang istilahnya yang sebenarnya itu yang kita sebenarnya hampir seluruh kita tidak punya angka yang pasti. Belum ada data. Dan karena itu tadilah istilahnya berbagai metode survei itu tadi harus kita maksimalkan untuk dapat kita implementasikan untuk bisa mendapatkan data yang lebih valid, sehingga rancangan ke depan terhadap istilahnya strategi konservasi gajah itu tadi menjadi tidak bias atau tidak salah seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi harapan kita dengan istilahnya nanti kita memanggil ahli dalam pelatihan yang akan kita rencanakan sebelum kita melakukan kegiatan survei untuk yang proyek saat ini, itu istilahnya para ahli akan memberi masukan istilahnya tentang input-input data apa saja dan kemudian metode yang bagaimana yang bisa diaplikasikan di dalam survei yang akan kita lakukan ke depan, supaya nantinya hasil data yang kita kumpulkan itu bisa merumuskan satu konsep yang futuristik yang benar-benar istilahnya bisa terimplementasi dengan baik ke depannya. Nah, itulah yang menjadi problema kita sekarang. Oke. Baik, ini sebelum kita nanti beralih ke penyakit ya, ada satu lagi mungkin yang aku mau tanya. Itu kalau misalnya Abang melihat kasus-kasus kematian gajah di Sumatera selama ini yang karena jerat atau karena diracun oleh masyarakat, katakanlah seperti itu, atau pemburu, itu yang mati kebanyakan gajah jantannya atau gajah betinanya, Bang? Kalau dilihat dari kasus-kasus yang ada. Dari kasus-kasus yang ada lebih banyak di gajah jantan. Nah, makanya ketika saya di grup WhatsApp itu tadi, saya lebih sering istilahnya ketika menerima kabar itu, mati lagi. Kekhawatiran itu semakin tinggi. Gitu. Iya, betul. Nah. Oke. Bang Wahyu, tadi Bang Wahyu sempat cerita salah satu logo Facebook itu kan gajah yang diperban ya kakinya ya. Gak tahu itu kaki sebelah kanan atau kiri. Enggak. Nah, Facebook kan juga melakukan lebih fokus pada kesehatan gajah ya, gajah jinak ataupun juga gajah liar beberapa kan untuk korban-korban konflik seperti itu. Boleh diceritakan nggak, Bang? Seperti apa sih sebenarnya proses pengecekan kesehatan gajah itu? Apakah kayak kita, kalau dulu kan kita di Posyandu kan waktu kita kecil, nggak tahu kalau Mas Iwan ya, ada Posyandu nggak Mas Iwan? Ditimbang. Ini sombong ya. Loh, aku anak milenial ini. Ditimbang, dicek kesehatannya, terus kemudian dikasih bubur kacang hijau gitu kan. Nah, itu gajah-gajah jinak yang ditreat oleh Facebook itu seperti itu atau ada ini yang lain, Bang? Gimana treatment dari Facebook terhadap gajah-gajah jinak ini untuk kesehatan?
Wah, kalau udah cerita yang begini, ini ceritanya bisa panjang. Waktunya bisa nggak cukup. Tapi mungkin saya coba menceritakan sedikit secara singkat untuk sebagai gambaran ya daripada proses selain bagaimana kita menangani kesehatan gajah di pusat latihan gajah ataupun di gajah-gajah jinak ini tadi. Nah, jadi secara umum tren penyakit itu selalu berubah dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi pada awal-awalnya kita kerja dulu, kasus penyakit itu tadi masih lebih banyak kasus problema kesehatan yaitu luka. Perlukaan-perlukaan akibat dari itu gancu, rantai yang mengikat kaki gitu seperti itu, atau istilahnya si tembak peluru daripada dart daripada peluru itu sendiri gitu ya, yang tidak steril dan sedemikian rupa, sehingga pada saat yang lalu tren obat yang dibeli oleh Peswik itu tadi lebih banyak antibiotik, antiseptik, ya kan, pembersih luka, salep gitu. Nah seperti itu. Abses juga dulu sangat banyak gitu, absesnya seperti itu. Nah jadi itu. Nah lalu konsekuensi daripada luka-luka itu tadi, dulunya itu tadi, saya sendiri sebagai dokter gajah saya menemukan 3 kali kasus, tapi di awal-awal dulu bekerja ya, 3 kasus untuk kasus tetanus. Pertama kasus tetanus itu ada di kebun binatang Medan, waktu itu saya kan orang kebun binatang ya gitu ya. Nah terus kemudian 1 kasus di Aras Napal itu gajah Anang ya kan, lalu kemudian 1 kasus lagi itu gajah di Balai Raja. Nah dengan istilahnya kasus-kasus tersebut saya dulu sempat frustasi karena saya harus cari diazepam itu tadi, itu istilahnya sampai 1-2 kotak gitu ya, dan sementara dokter aja cuma boleh 3 ampul. Saya nyarinya sampai 200 ampul untuk diazepam itu tadi, dan itu obat-obat yang narkoba itu sebenarnya gitu. Nah kan gitu. Nah tapi waktu itu alhamdulillah terlepas istilahnya gajah yang kita tangani di Aras Napal itu mati, tetapi dengan istilahnya diazepam itu saya di rumah sakit dengan istilahnya membuat surat pernyataan ini sendiri itu bisa dikeluarkan dan akhirnya bisa menghilangkan gejala ya, tidak mengobati, karena istilahnya tetanus itu disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri anaerob, sehingga obatnya tetap antibiotik. Lalu cuman gejala kejangnya karena dia istilahnya mempengaruhi saraf itu kita kasih dengan diazepam. Lalu istilahnya gejalanya bisa hilang, tetapi infeksi terus berjalan dan akhirnya gajah itu mati. Dan begitu juga gajah di kebun binatang dan gajah yang ada di Balai Raja Riau. Lalu yang gajah di Balai Raja Riau karena dia istilahnya salah satu daripada gejala daripada gajah itu adalah gagging atau istilahnya terkatupnya mulut gitu, nggak bisa terbuka gitu ya. Nah waktu itu gajahnya kita bius karena istilahnya kita menduga ini ada penyumbatan di osopagusnya ya gitu. Lalu waktu itu bagaimana caranya kita buka membuat satu untuk membuka mulut gitu ya, atau modgek bahasa di ininya. Lalu yang waktu itu oleh kawan-kawan setempat akhirnya disebut itu modgek Wahyu gitu, karena Wahyu yang buat gitu kan gitu. Nah, ya itu jadi kebanggaan sendiri bagi saya gitu ya. Nah, tapi lanjut dari itu tadi, ternyata dari yang modgek hanya pembuka mulut seperti itu, kemudian itu ternyata saat ini sudah digunakan di Thailand sendiri, dari kawan-kawan di Thailand, di Eropa, bahkan di Myanmar juga, ya akibat dari jaringan kerja kita sesama dokter hewan seperti itu ya. Nah, mereka sudah lebih advance, sudah menggunakan itu untuk melakukan proses-proses endoskopi untuk melihat gangguan-gangguan pencernaan melalui dari esofagus, dari mulut ke esofagus dan sampai ke daerah lambung atau ke paru-paru seperti itu. Jadi untuk menggunakan esofagus. Endoskopi ya, kira-kira seperti itu. Itu kasus yang pertama. Lalu apakah berhenti itu begitu saja dengan kasus tetanus? Kita frustasi waktu itu karena biayanya mahal dan pengobatannya sangat sulit dan istilahnya kita perlu sampai jam 11, jam 12 malam atau jam 1 menginfus gajah itu tadi. Ya. Lalu istilahnya saya coba berdiskusi dengan orang laboratorium tentang dengan kawan-kawan bahwasanya bagaimana? Oh, itu bisa diantisipasi dengan vaksin. Lalu ada rekomendasi dari bukunya Susan Mikota itu 1 dosis kuda kalau ininya, 1 kali dosis kuda. Lalu ada pertanyaan, apakah 1 kali dosis kuda itu sudah mampu memproteksi gajah dari tetanus gitu ya? Karena berat gajah dengan berat kuda itu hampir 4 kali lipat gitu ya. Nah, lalu dari itu tadi kita melakukan uji klinis terhadap istilahnya vaksin yang ada gitu ya, uji klinis untuk penerapan vaksin, kira-kira reaksinya apa, dan kemudian kita uji juga titer antibodinya gitu, titer antibodinya. Tapi bukan Wahyu yang membuat itu, dengan Wahyu, Pak Anhar ataupun Pak Kris itu hanya punya ide waktu itu ya, tetapi kemudian misalnya kita bekerja sama dengan laboratorium Bali PET waktu itu.
Dan itulah pertama kali didapatkan istilahnya dalam istilah medis namanya anti gajah. Artinya penangkap daripada antigen yang ada pada gajah dari ini gajah. Itu dilakukan oleh Balipet, hak intelektualnya ada di sana. Lalu kemudian diujilah si vaksin tadi yang diuji klinis, kita mencatat istilahnya gejala reaksi yang timbul seperti yang uji klinis vaksin Indonesia atau vaksin Merdeka itu tadi, gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi kita udah ngelakukan dulu tuh Bang Yuda. Udah duluan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu sampai dari kesimpulan dari cerita itu tadi, disimpulkanlah 3 dosis ini itulah yang paling efektif, 3 kali dosis kuda yang paling efektif untuk memproteksi leper tipe antibodinya bisa melindungi gajah dari tetanus. Nah, alhamdulillah saat ini dengan istilahnya itu kita merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjadi core vaksin yang harus dilakukan untuk gajah. Nah, saat ini kasus tetanus hampir boleh dibilang tidak ada gitu. Karena susulan dari kasus yang pernah saya hadapi dulu itu juga pernah terjadi di Ragunan gitu. Seperti itu. Nah, lalu bergerak lagi tahun ke tahun, ketika istilahnya kita sudah melakukan edukasi dengan mahot, dengan ini semua, dengan melakukan pendekatan melalui istilahnya bantuan kesehatan itu tadi, bisa berkomunikasi, menciptakan sebuah breeding atau apa, ya kandang ini apa namanya, kandang sosialisasi yang akhirnya gajahnya bisa breeding, bisa konsepsi, lalu kemudian terlahir anaknya. Ketika anaknya berumur 2 tahun, 3 tahun, ya kan, anaknya mati. Nah, matinya itu tadi beruntun gitu ya, gitu seperti itu. Nah, dari itu tadi sebenarnya kasus gajah itu tadi walaupun tanpa laboratorium, kasus EEHP yang pertama kita temuin itu tahun 2005. Tahun 2005 di Aras Napal juga dengan gejala itu istilahnya hemoragi pada seluruh bagian tubuh dari mulai jantung, paru, usus sampai kepada selaput kulit daripada kulit luar itu tadi semuanya gitu Bang ya. Karena herpes itu tadi ya, lepan endotheliotrophic herpes virus. Nah, dari itu tadi kita di situ juga frustasi. Nah, itu kita habis dari tahun 2005 terus kemudian di tahun 2012 kita ketemu di Tangkahan, itu istilahnya ada 2 kasus di sana. Lalu kemudian lari ke Aceh, itu juga ada 1 kasus gajah rosa. Lalu kemudian di Waikambas, itu yang paling ini ada 4 kasus di sana. Nah, dari kasus-kasus itu tadi, kita di situ istilahnya sudah coba ingin mengantisipasi sebagai EEHP, karena istilah kata orang EEHP. Tapi tanpa bukti ilmiah, kita kan nggak berani melaporkan kepada pemerintah, gitu ya. Jadi artinya sampel kita simpan, kita bekerja sama dengan BKSDA untuk minta SADN dan kemudian sampel kita reservasi di Duta Medika Satwa waktu itu. Karena teman-teman saya yang dari Balipet waktu itu sudah pensiun dan mereka membuka laboratorium Duta Medika Satwa, guru-guru saya itu tadi. Kemudian kita reservasi di sana dengan istilahnya dokumen yang cukup baik, lengkap waktu itu. Lalu kita mendatangkan ahli dari India, dari Kerala waktu itu, Dr. Arun Zakaria, untuk membawa regen dan istilahnya menguji pemeriksaan apakah benar itu EEHP atau tidak gitu ya. Lalu diujilah di sana dengan regen EEHP 1A. Nah, ternyata setelah ditemukan dari istilahnya gambaran patologi anatomi sampel yang kita bawa, Dr. Arun itu, wah ini benar, ini udah positif. Dari ini aja udah ketahuan, ini hemoraginya sangat jelas. Di jantung, di hati, semuanya ada. Nah, tapi oke, periksa dulu. Nah, ketika dilakukan running, diperiksa, ternyata benar EEHP 1A. Nah, kan seperti itu. Itu yang paling mematikan di antara 7 EEHP yang ada di gajah itu tadi. Gitu ya, 7 strain. Kalau corona masih berapa strain ya kan? EEHP 7. Delta, terakhir. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dari itu tadi, nah, begitu juga yang gajah yang ada di Aceh, begitu juga gajah yang ada di Waikambas. Ternyata ketika kita periksa itu menjadi dia positif sebagai itu. Nah, namun sekarang ini memang tidak muncul lagi sepertinya kasusnya, tapi masih ada kasus-kasus kematian yang muncul yang tidak dilaporkan dan tidak di-maintain sampelnya untuk dapat diperiksa secara ini untuk diperiksa di laboratorium. Karena memang sementara ini laboratorium rujukan yang masih bisa memeriksa EEHP itu masih ada di Duta Medika Satwa. Nah, kemarin ada PSSI. Itu di mana, Bang? Duta Medika Satwa ada di Bogor. Dan kemudian kemarin PSSP juga istilahnya mereka sudah memiliki mesin PCR, qPCR, dan dia menawarkan, Bang, kalau mau periksa EEHP kita bisa beli regennya di sini dan kita bisa uji lagi ke depannya untuk EEHP. Seperti ada penawaran dari sana. Nah, itulah yang nanti mungkin akan kita garap untuk sebagai laboratorium rujukan lainnya untuk pemeriksaan EEHP. Nah, persoalannya EEHP yang ada tipenya itu tadi, subtipenya tadi ada 6 atau 7, ya kan? Nah,
tidak semua menyebabkan kematian. Ada 1, ada 5, ada 7 itu yang membuat kematian. Tetapi ada yang 3 atau 4 itu tadi dia tidak menyebabkan kematian, tapi cukup menunjukkan gejala klinis dan cukup menyakiti juga ya. Nah, jadi kita ada 2 kasus di ini kita suspek sebagai EHP ya, sebagai EHP, tetapi karena memang QP di Duta Medika Satwa waktu itu tidak ada qPCR yang bisa memeriksa dari darah, dari telinga ya, yang untuk melihat viremianya kurang sensitif. Nah, jadi dia disimpulkan negatif. Tetapi gejala klinisnya di situ memang muncul sebagai EEHP gitu ya. Dan sampai sekarang setelah dia sembuh, salah satunya adalah gajah Eropa ya, itu dia bintik-bintik daripada ininya muncul gitu. Seperti cacar gitu ya. Ya sebagai salah satu gejala khas daripada EEHP gitu. Jadi EEHP itu sebenarnya penyakit yang paling ini Bang ya, paling mematikan untuk gajah di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Kalau setelah itu dia nggak muncul lagi ya? Dia nggak mau nyerang EEHP ini setelah 10 tahun? Mungkin daya survive daripada antibodi daripada si gajah itu si gajah dewasa itu udah lebih baik daripada proses dari ini. Dan permasalahan EEHP ini memang masih sangat banyak misterinya. Minimal mekanisme penularannya saja kita belum tahu. Lalu kemudian vaksinnya belum ada dan istilahnya belum ada yang berhasil mengkoleksi virus hidupnya untuk bisa dibuat vaksinnya seperti itu. Nah, jadi langkah pengobatan yang istilahnya bisa dilakukan sekarang adalah selain daripada asiklovir yang direkomendasikan, ya kan, tetapi kita di Indonesia asiklovirnya yang masih kita gunakan masih asiklovir tablet yang kita bisa berikan dari oral dan dari rektal gitu ya, dan itu kurang efektif. Lalu istilahnya kita untuk mencari asiklovir yang injeksi itu istilahnya masih sangat mahal dan kita belum sanggup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kemarin dengan proyek lainnya yang ini dukungan proyek lainnya, dukungan donor lainnya, itu kita mendapatkan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk plasma convalescent. Dalam artian kita juga udah duluan sebelum corona, saat bersamaan dengan corona ya, saat bersamaan dengan corona. Sama. Tapi ketika itu waktu itu belum ya, di manusia belum. Ini kita udah melakukan istilahnya pengoleksian darah, kemudian kita pisahkan untuk dapatkan plasmanya. Tapi memang nggak secanggih dari ini, kita lebih banyak ke manualnya ya. Tetapi itu adalah sebagai strategi pengobatan untuk penyakit-penyakit virus gitu ya. Nah, jadi artinya dari gajah yang udah pernah terkena, dia punya antibodi ya kan, antibodinya di dalam. Nah, jadi dia istilahnya nanti akan diberikan antibodinya kepada gajah yang terserang berikutnya. Kira-kira seperti itu. Itu sudah kita lakukan oleh PSBB. Kalau itu tadi kasus gajah-gajah di alam. Kalau misalnya gajah-gajah yang di kebun binatang atau di taman safari itu kira-kira aman nggak Bang dari EEHP Bang? Sebenarnya sama risikonya. Nah, cuman masalah laporannya atau istilahnya tingkat kekhawatiran terhadap masa depan gajahnya yang mungkin sensitivitas kita berbeda gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya risikonya sama dan sebenarnya PSBB kan dalam setiap menyelenggarakan workshop tetap melibatkan dokter-dokter yang ada dari kebun binatang ya, dari kebun binatang ataupun lembaga konservasi lainnya, sehingga istilahnya apapun yang istilahnya updating daripada permasalahan kesehatan gajah kita selalu share kepada mereka, dan dari sana ada diskusi juga bahwasanya kasus-kasus yang sama mereka juga temui di sana. Kasus-kasus yang sama. Iya. Apa namanya, kalau dibandingkan Bang tingkat kematian karena penyakit, kemudian juga ada faktor lain, itu kan ada faktor perburuan, terus kemudian juga konflik, ada juga deforestasi degradasi gitu kan, fragmentasi habitat gitu. Dengan penyakit tadi itu persentase penyakit ini berapa persen Bang yang menyebabkan kematian gajah di alam kayak gitu? Itu paling sedikit atau paling besar justru atau ya medium gitu? Gimana Bang? Jadi concern PSBB sebenarnya kan ada di gajah jinak, meskipun dia ini tapi dia bukan di alam ya, di PLG gitu ya, tapi dia di Sumatera berada begitu. Lalu kalau kita bandingkan dengan proses kematian istilahnya yang paling banyak, jelas itu kematian karena perburuan ataupun karena konflik ya, akibatnya dianggap aman dan kemudian diracun, itu pasti gitu. Dari bukti-bukti dari laporan ketika kita diundang untuk melakukan otopsi atau nekropsi terhadap gajah-gajah yang mati itu tadi untuk membantu dalam hal veterinary forensik itu tadi ya kan. Nah, di situ kita juga menyimpulkan bahwasanya memang
kematian akibat konflik itu jauh lebih tinggi, dan istilahnya perburuan itu lebih cenderung ke arah trennya ke arah gajah-gajah jantan. Tapi kalau yang konflik itu tidak memandang gajah jantan betina karena sifatnya lebih cenderung dia diracun ya, seperti itu. Karena dia dianggap hama atau ini. Lalu istilahnya atau ada juga yang dengan kawat listrik. Nah, sementara mati karena penyakit itu misalnya kita hanya concern di PLG aja atau di gajah jinak saja. Nah, itu saat ini kalau dulu itu masih cukup tinggi pada gajah dewasa juga kematian itu karena penyakit. Tetapi sekarang ini relatif pada gajah jinak itu istilahnya pada gajah jantan dewasa yang juga masih kita curigai sebagai bagian daripada perburuan. Karena gajah jantan untuk mengejar gadingnya gitu. Dan dia relatif lebih mudah untuk dibunuh ya atau diracun seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk kecenderungan yang kematian atau penyakit mati karena penyakit itu di gajah Cina itu adalah pada gajah-gajah anak. Ya salah satunya adalah EEHP. Nah, seperti itu. Nah, saya tuh di tahun 2020 itu bulan apa ya? Mei, Juni, Juli atau akhir tahun 2020 saya lupa. Kasus kematian gajah Botswana, Bang. Gajah di Botswana yang dia mati di alam liarnya karena kalau tidak salah cyanobacteria ya. Yang waktu itu sempat ramai beberapa gajah mati di dekat bukan danau ya, reservoir lah atau ya gitu dekat, ya. Itu sempat mematikan beberapa puluh atau beberapa ratus gajah gitu di sana seperti itu. Apakah peristiwa itu juga pernah terjadi di Indonesia? Sepanjang karir saya menekuni gajah atau istilahnya main-main sama gajah deket-deket, belum pernah kita ketemu yang seperti itu. Kalaupun kita ketemu penyakit bakteri, ya kan, itu tadi penyakit bakteri yang kita temuin itu adalah bakterinya misalnya penyakit bakteri tetanus, ya kan, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium tetani, ya kan, kemudian Clostridium cope itu menyebabkan menstruasi juga, istilahnya gangguan pencernaan dan itu menyebabkan kematian. Lalu penyakit Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit Mycobacterium tuberculosis sendiri ini sebenarnya jadi momok bagi kita karena dia pembunuh laten, pembunuh pelan-pelan dia itu tadi. Nah, kita juga sudah menemukan kasusnya. Dan waktu itu di satu tempat di Sumatera ini tadi ada satu lokasi gajah yang kita periksa dengan rapid test. Nah, ketika kita periksa rapid test untuk 7 gajah, ternyata ada 2 gajah yang positif rapid test. Nah, tapi karena rapid test, karena itu istilahnya masih ada debatable soal sensitivitasnya, kita harus tingkatkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan kultur. Sayangnya pemeriksaan kultur dengan pencucian belalai itu kita tidak pernah berhasil untuk menemukan bakterinya secara kultur untuk dapat dibiakkan. Kira-kira gitu. Selalu gagal. Gitu kan? Apakah kita kirim ke Bogor, apakah kita kirim ke Medan sendiri yang akan dikirim ke Jakarta berikutnya dengan pemeriksaan bakteri tahan asam tadi gitu ya, kultur BTA, ternyata tetap negatif. Tetapi pada akhirnya 2 gajah yang positif itu akhirnya mati sekarang. Nah, saat yang mati yang pertama itu misalnya dia didahului dengan kakeksia, kurusan yang sangat kurus karena akibat dari proses katabolisme dari penyakit itu tadi ya yang menyerang, dan itu memang identik dengan penyakit tuberkulosis seperti itu. Gitu. Nah, dari istilahnya itu tadi kemudian pada satu hari waktu kami pergi mau jalan-jalan ke Trumon, tapi nengok-nengok gajah juga waktu itu ya ke Trumonnya gitu, bukan jalan-jalan hiburan gitu. Dan saya dengan Pak Anhar waktu itu jalan di telepon sama Mahon, Pak Anharnya gitu kan. Pak Anhar langsung bilang, yuk itu mati itu gajah, mati bukan. Gajah yang ini katanya drop lagi, yuk jatuh lagi. Oh iya, saya nyelain aja gitu kan. Bang, besok mati itu. Dia siap-siap terus sekarang, hubungi laboratorium, bagaimana itu harus dibakar, besok orang abang mau tenangani harus pakai APD. Kira-kira demikian. Nah, pulang kami sampai di Medan, besoknya jam 10 Pak Anhar yang telepon saya, yuk bener yuk Wahyu bilang, mati gajahnya. Nah, kan kira-kira seperti itu. Mati, nah langsung mereka lakukan itu tadi dengan prosedur itu semua, dan mereka melakukan pengambilan sampel apa semuanya, ya kan, itu semua langsung kita kirimkan istilahnya untuk pemeriksaan di Balitped, ya kan, pemeriksaan kultur, pemeriksaan histopatologi dan pemeriksaan PCR. Lalu hasil dari PCR ternyata positif Clostridium Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata Mycobacteriumnya adalah Mycobacterium
tuberkulosisnya adalah Mycobacterium yang tipe human TB. Waduh. Human TB. Jadi Mycobacterium itu ada 3, bovine, apian, sama human, gitu ya, human gitu. Karena ini kita tahu bahwasanya si TB itu tadi itu kan sifatnya zoonosis, bisa menyerang manusia dan bisa menyerang hewan, bisa berpindah dari manusia ke hewan, bisa dari hewan ke manusia. Nah, ketika istilahnya dikatakan itu human TB, berapa langkah kami harus lakukan? Satu, pertama, kami melakukan screening terhadap seluruh mahot yang ada di lokasi. Nah, dari 7 mahot itu di screening dengan melakukan pemeriksaan IGRA, ya kan? IGRA itu tadi IGRA lah, pokoknya dia pemeriksaan, lupa saya, udah tua Pak. Gitu. Udah tua, IGRA. Saya kan? Nggak tahu. Jadi di antara 13 mahot yang diperiksa, 7 orang ternyata 5 orang positif. Itu dari gajah ke mereka atau mereka ke gajah? Nah, tunggu dulu, panjang ceritanya. Waduh. Kan gitu. Nah, jadi ternyata 5 positif. Nah, 5 ini tadi positif. Ternyata itu kesimpulan ini adalah positif inaktif. Gitu. Dia sudah terpapar dengan banyak, tetapi dia belum bekerja di dalam tubuhnya. OTG tanpa gejala. OTG, ya persis. Wah, ya keren Pak. Nah, OTG kalau pada ini si mahotnya ya, si mahot. Nah, lalu itu harus ditingkatkan dengan pemeriksaan kedua. Pemeriksaan yang gold paling ini untuk TB adalah pemeriksaan dengan fototorak. Nah, ketika ditangani fototorak ternyata belum ada tuberkel yang terlihat di dalam, atau kalau di corona sekarang itu cairan yang ada di dalam ini belum ada gitu tanda-tanda itu. Nah, jadi disimpulkan oleh si dokter parunya yang sudah meninggal juga, dokter parunya akibat corona ya, Dokter Andika itu tadi di Medan di Rumah Sakit Columbia, itu menyimpulkan bahwasanya mereka mahot itu tadi adalah positif secara ini tetapi bersifat inaktif dan belum mempengaruhi daripada paru-parunya. Jadi masih diizinkan untuk bisa bekerja dengan gajah. Kesimpulannya sedemikian rupa. Lalu kemudian kita kan jadi bingung nih. Ini jadi penularannya dari mana? Dari siapa? Lalu kita track lagi, tracing. Istilahnya kalau bahasa sekarang, tracing ke belakang. Siapa aja yang pernah nangani gajah ini? Lalu kita lari ke Aceh. Gitu. Kita cari, oh iya si A ini. Dan si A itu tadi, dia punya gejala yang sama. Saya perintah lagi sama Pak Anhar, Bang, tolong diperiksa dia, bawa ke ini dokter paru apa semuanya. Periksa, ternyata setelah diperiksa, ternyata dia positif. Nah, ketika dia positif antara fototorak dan di sana mantub tes ya, tidak IGRA di sana, karena kan Aceh sama ini masih beda itu kampungnya Pak. Kampungnya Pak Iban, kan gitu kan? Gerung-gerung apa? Nah, gerung-gerung. Gerung-gerung. Oke. Nah, jadi di sana pakai mantub tes dan kemudian dengan fototorak ternyata positif. Lalu dari itu tadi kita rekomendasikan kepada kepala balainya untuk tidak membebaskan dia dari bersentuhan dengan gajah dan menugaskan dia pada ini lain semasa-masa pengobatannya. Nah, jadi sedemikian rupalah untuk penanganan kesehatan gajah yang berkaitan dengan zoonosis disease gitu ya. Begitulah kita istilahnya harus melakukan dan dengan penuh kehati-hatian, tapi juga harus dengan kesungguhan dan istilahnya ya keikhlasan juga gitu. Karena duit yang waktu dulu itu tadi terus terang aja ya, saya banyak kehilangan uang waktu itu. Dan itu ternyata donor kita yang dari Elephant Family waktu itu drop. Gagal fundraising dan uangnya nggak tergantikan gitu. Tapi alhamdulillah saya masih hidup gitu. Jadi itu punya cerita sendiri gitu, kebahagiaan sendiri. Bang Wahyu, jadi ini tadi kita banyak banget ngomong soal zoonosis dan juga COVID secara tidak langsung. Nah, sebenarnya kan kemarin beberapa minggu atau beberapa bulan lalu kan sempat santer harimau di Ragunan ya. Harimau di Ragunan itu positif COVID. 2 harimau kalau tidak salah atau 1 saya juga lupa. Lalu di tahun-tahun awal COVID itu juga ada harimau Nadia di Amerika kayak gitu. Itu mereka juga positif, dia juga positif COVID ya. Nah, ini apakah COVID ini nanti juga akan berdampak pada gajah? Karena kan kita tahu dari mahot misalkan mahot yang terpapar terus kemudian OTG misalkan atau terkena pada gajah gitu. Bisa dimungkinkan nggak kayak gitu? Dan apakah ini juga akan jadi ancaman buat gajah? Gini ya, pertama sekali bahwasanya corona
virus corona itu pada kucing dan anjing itu udah lama ada. Nah, tetapi pada kucing dan anjing gejala yang muncul atau istilahnya gangguan yang ini adalah penimbunan cairan di abdomen, bukan di rongga toraks. Kalau di kucing, sehingga kucing gembul cairan banyak dan akhirnya mati, gitu ya. Kalau di anjing membuat dia mencret ini, gitu ya, saluran pencernaan juga. Lalu dengan adanya corona pada ini tadi, itu yang saya lebih curiga adalah dia akan dapat menular. Tapi ini bukan saintifik ya, masih pemikiran ya. Jangan nanti jadi kasus hoak pula nanti jadi ini gitu ya. Ini pemikiran diskusi. Iya, benar-benar. Jadi nanti jadi macam yang lain-lain itu tadi jadi lebih parah. Nah, membuat situasi nggak bagus kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kemungkinan kalau harimau juga istilahnya bisa terpapar oleh corona itu tadi karena di kucing sudah ada dari itu. Tetapi apakah corona yang ini persis adalah dia sama dengan virusnya COVID, tipenya dengan COVID, itu yang saya belum tahu. Nah, itu perlu pembuktian ilmiah, itu perlu riset mendalam, yang istilahnya tidak persis sama dia corona pada manusia. Nanti dia kata corona juga, karena corona SARS-CoV-2 itu tadi di kucing juga sudah duluanan gitu. Nah, jadi itu memungkinkan. Tetapi untuk di gajah ada bahasa ilmiahnya saya lupa, tapi istilahnya kalau di gajah itu sangat jauh jarak ininya, genetisnya, sehingga tempat cantolannya mungkin agak lebih ini, cantolan si virus tadi, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kucing dan anjing dengan harimau itu tadi memang masih sedikit lebih mirip. Nah, kalau yang itu COVID itu tadi, kalau misalnya corona itu tadi, istilahnya kita yang takut adalah kalau memang benar itu istilahnya bisa sedemikian rupa, ya kan? Mungkin tipe yang berbeda dari yang ada di manusia gitu, dan yang memang sudah ada di apa namanya, di kucing atau di anjing yang sebelumnya juga gitu. Dan itu saya belum begitu terlalu khawatir untuk itu tadi. Tapi kalau di gajah sepertinya masih sangat jauh ya untuk bisa menginfeksi. Jadi mungkin memang karena kita kan sebenarnya belum tahu ya, ada yang bilang bahwa memang zoonosis itu virus corona, ada yang juga katanya bikinan laboratorium di Wuhan. Kita nggak tahu, kita nggak menyentuh-nyentuh itu, nanti kita takut dianggap mengembangkan teori hoax bang ya. Konspirasi teori. Tapi merusak pemikiran orang banyak. Iya, tapi paling tidak memang sebenarnya kalau kita lihat kesimpulannya dari tadi yang cerita Bang Wahyu bilang, memang diperlukan penanganan yang hampir sama antara penanganan misalnya virus dengan EHP gitu, atau dengan misalnya penyakit TBC gitu. Perlu ada tracing, perlu ada misalnya bagaimana terapi sampai terapi plasma konvalesen. Itu memang sebenarnya apa yang terjadi pada satwa dan apa yang terjadi pada manusia itu hampir sama, cuman memang subjeknya aja yang berbeda gitu kan ya. Ya benar. Dan jadi artinya kita juga harus selalu waspada karena ada kemungkinan terjadi perpindahan penyakit dari satwa ke manusia dan manusia ke satwa. Jadi memang harus kita jaga dan harus kita hargai. Kehidupan itu sebenarnya sama saja. Bukan berarti gajah itu karena dia satwa lebih rendah dari manusia gitu. Itu juga adalah pemikiran-pemikiran yang harus kita benahi supaya tidak terjadi begitu intens konflik antara satwa dengan manusia. Ya. Nah, saya pikir kita mungkin hampir ini Yud ya, kita mungkin hampir ke akhir segmen gitu ya, kira-kira kita sudah banyak bicara soal penyakit, soal genetik, dan soal penyakit-penyakit lain yang ada di gajah, dan juga misalnya kemiripan antara gajah dengan manusia gitu. Kalau saya sih ada satu pertanyaan lagi Bang, terkait dengan apa yang sekarang mungkin sedang dihadapi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang wilayah dilalui oleh lintasan gajah gitu loh ya. Kita kan selama ini mungkin dari teman-teman aktivis lingkungan selalu menjadi advokat bagi gajah gitu loh ya, bahwa gajah tidak boleh diganggu, gajah harus dijaga, gajah harus ini harus itu gitu. Tetapi dari sisi manusia gitu, manusia merasa bahwa tadi ada yang merasa hidupnya lebih tinggi dari gajah dan merasa kehidupannya diganggu oleh lintasan gajah gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih seharusnya sikap yang diambil masyarakat ketika misalnya kepentingannya itu terganggu oleh misalnya gajah gitu ya, misalnya
kampungnya diobrak-abrik, rumahnya dirusak, hasil panennya dimakan oleh gajah gitu loh. Apakah memang sikap seperti apa nih sehingga ada jalur tengah untuk mendamaikan antara kehidupan gajah dan manusia gitu Bang? Baik, kita para pemerhati gajah sudah banyak melakukan hal-hal atau penerapan daripada berbagai metode untuk mitigasi konflik dan untuk konservasi gajah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi mungkin kesimpulannya adalah tidak bisa copy paste metode A bisa sukses diterapkan di daerah A akan sukses di daerah B begitu. Nah, jadi sehingga pendalaman permasalahan terhadap misalnya di masing-masing lokasi itu yang harus bisa kita lebih coba selami untuk istilahnya mencari mekanisme atau metode apa yang paling bisa untuk menjadi jalan tengah dari solusi itu tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu persoalannya yang istilahnya ini permasalahan ini berkaitan dengan masalah jalur migrasi gajah dan kemungkinan istilahnya tentang koridor gitu ya, yang istilahnya harus melewati perkampungan yang istilahnya sudah menjadi jalur tradisionalnya gajah, tetapi kemudian ada manusia di sana dan manusia merasa dia udah beli tanah itu kok masih dilewatin gajah gitu kan, padahal kan gajahnya nggak tahu duit dia kan. Nah, lalu itu yang hal-hal seperti itu mungkin dengan tidak harus membenturkan kita dengan masyarakat dan juga tidak harus memaksa masyarakat dengan ini. Konsepnya adalah bagaimana pendampingan di satu sisi di masyarakat, tetapi juga istilahnya di gajahnya itu yang di dalam satu kelompok harus bisa kita pasangi GPS Scholar sebagai early warning gitu ya. Nah, sehingga peredaran gajah itu tadi bisa terpantau oleh istilahnya manajemen setempat, apakah itu BKSDA atau ini, untuk memberikan sinyal pertama dan memperingatkan masyarakat bahwasanya gajah sudah mendekati kampung mereka dan akan kemungkinan akan lewat. Dan bagaimana konsep yang dibangun di Waikambas itu tadi yang dilakukan oleh ERU, bahwasanya mereka tidak untuk mendobrak arah jalan gajah, tetapi mempercepat mendorong gajah untuk keluar dari lokasi yang ini mengikuti dengan jalur yang dia sukai gitu. Nah, jadi itu dengan menggunakan gajah jinak juga. Nah, jadi alangkah lebih baiknya konsep-konsep ERU ataupun flying squad ataupun CRU itu tadi diarahkan untuk daerah-daerah yang sedemikian rupa untuk membantu masyarakat dalam ya secara ini ya integral semuanya, secara terintegrasi harus bekerja semua, pendekatan masyarakat, pengawasan gajah dan kemudian pemantauan gajah dari melalui GPS Scholar dengan satelit itu tadi, dan satu lagi juga Pemda bagaimana peran sertanya membangun sebuah koridor bekerja sama dengan perusahaan untuk bisa melalukan gajah secara cepat. Mungkin hal-hal itu yang perlu kerja keras kita untuk bisa terus bergandeng tangan dengan berbagai stakeholder. Kira-kira demikian gitu. Baik Bang, kelihatannya komprehensif juga ya pendekatannya. Jadi tidak bisa satu pendekatan yang di satu berlaku di daerah yang lain dan juga bukan dari satu sisi saja, tapi harus banyak multidimensional pendekatan untuk menyelesaikan konflik gajah manusia. Beda makanan beda resep Mas, beda masakan beda resep. Itu kira-kira iya, oke. Enggak, pertanyaan bercanda aja nih Bang, untuk mengobati gajah kan kita hampir sama manusia kan. Untuk mengobati gajah jinak itu sebenarnya berapa kali dosis gajah manusia? Dosis manusia sih sebenarnya obatnya. Ya itu tadi. Jadi ini karena pertanyaannya ada pertanyaan canda, saya jawab juga dengan canda, kan gitu kan. Jadi artinya ketika dokter itu tadi berhadapan dengan Mas Iwan dan berhadapan satu lagi dengan Bang Yudanya, Mas Yudanya gitu kan, dia akan takut dengan Mas Yuda. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk mengobati Mas Yuda. Satu obatnya, infusnya aja mungkin lebih banyak. Dosis obat yang diberikan. Kalau Pak Iwan itu 1 tablet, Mas Yuda dia ada 2 tablet. Gitu. Karena penghitungan dosis daripada dosis itu tadi, apakah binatang atau manusia, tapi manusia sudah dirata-ratakan dengan 50 kg ya. Dari berat rata-rata manusia. Tapi kalau di binatang itu nggak bisa dirata-ratakan seperti itu. Nah, kalau gajah harus dirata-ratakan dengan 2 ton. Dirata-ratakannya dengan 2 ton. Nah, jadi kalau misalnya 10 mg per kilogram berat badan dikali 2 ton. Berarti dia 2 botol. 2 botol apa nih? 2 botol obat yang 100 cc gitu. Nah, nyuntiknya itu ada 8 kali gitu. Suntiknya gede nggak nih?
suntiknya yang 20 cc gitu, 20 cc. Bandingannya bukan dengan manusia, Yud, dengan dosis kuda, Yud. Nah, jadi kalau misalnya kuda pun dia 4 kalinya dosis kuda gitu. 4 kalinya dosis kuda. Gitu. Nah, jadi memang untuk gajah tadi karena berat badannya yang besar itu tadi biayanya juga jadi relatif lebih mahal gitu ya. Gitu. Iya, oke. Apalagi opnam ya. Nah, opnam itu lagi gitu. Nah, yang opnam itu tadi susahnya itu tadi biaya kenakalan dari dokter-dokternya. Nah, harus begadang malam ngobatin gitu. Oh iya. Kopi ya. Ngopinya gitu. Iya, kopi. Sayangnya itu nggak bisa diklaim ya, Bang. Ya, itu masalahnya. Soalnya itu nggak bisa diklaim. Itu yang susah gitu kan. Pokoknya nggak boleh keluar dari SBU yang ada kan. Gitu. BPJS Gajah nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Mas. Sip. Ya udah Mas, ini kita udah banyak banget ngobrolnya, nggak usah disimpulkan ya karena kita banyak banget nih rich ngobrolnya. Silakan teman-teman bisa saksikan lagi saja, dan nanti mungkin kesempatan lain kalau masih ada waktu kita ngobrol lebih mendalam lagi dengan Bang Wahyu dan dengan teman-teman konservasi yang lain, karena saya yakin ini cuma secuil ilmunya Bang Wahyu sebenarnya Bang. Mas, belum banyak nih. Dia masih cemen-cemen lah, masih bukan ilmu ya, pengalaman aja. Pengalaman aja. Masih baru yang dikeluarin itu masih jurus-jurus yang awal-awal lah kayak gitu. Masih gear 1 kalau si Luffy One Piece tuh, belum gear 4. Karena yang nanya juga baru tahu gear 1 aja. Oh gitu ya. Disesuaikan lah. Iya, disesuaikan lah. Apalagi yang ini kan yang dengerin. Oke, terima kasih Bang Wahyu atas waktunya seperti itu. Sehat-sehat saja ya di sana, tetap prokes juga kayak gitu. Terima kasih sekali lagi, dan juga buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Dan juga ikuti media sosial TFCA Sumatera di IG @TFCA Sumatera atau di Twitter dan Facebook yang sama seperti itu. Terima kasih, sekian, salam konservasi.